Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun anda berada, hamdanillah kita telah memasuki penghujung bulan Ramadan yang insya Allah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan kajian-kajian yang telah kami sajikan di media IASS ini, yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semua. Telah hadir bersama kami Al-Ustaz Sholeh Romli dengan tema yang sama tentang zakat fitrah. Beliau akan menjelaskan lebih lanjut dan lebih jauh tentang apa sebenarnya zakat fitrah dan kepada siapa zakat ini diberikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini sudah berada di penghujung Ramadan Ustaz. Iya. Ada beberapa hari lagi kita sudah menunaikan zakat fitrah. Tentunya wawasan itu harus dipersiapkan sejak saat ini gitu. Iya. Sebenarnya zakat fitrah itu alokasinya kita berikan kepada siapa saja, sehingga kita menunaikan zakat fitrah dan sah zakat kita. Iya, makasih. Penjelasan dari hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ya, yang saya hormati Ustaz Irfan, bersama saya kembali di kesempatan ini, para pemirsa dimanapun saudara berada, tentang kepada siapa zakat fitrah itu harus kita berikan. Sebagaimana sering kita dengar bahwa zakat fitrah ataupun zakat yang lainnya di mazhab Syafi'i itu menyamakan, baik zakatul mal ataupun zakat fitrah itu adalah mustahiknya 8 golongan. 8 golongan. Ya, kecuali kalau kita melihat di fikih mazhab Maliki, maka zakat fitrah itu dimasukkan kepada sedekah wajibah, sama dengan kafarot, ya, fidyah dan lain sebagainya. Yang berarti sasarannya hanya fakir miskin. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, walaupun zakat fitrah, maka mustahiknya itu adalah sama dengan zakatul mal, yaitu 8 golongan. 8 golongan itu adalah sebagaimana diterangkan di dalam salah satu ayat, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya, wal amilin al ayah, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'allafah qulubuhum, ada ar-riqab, ada gharim, ada sabilillah, ada ibnu sabil. Satu persatu dari mustahik itu, yang pertama adalah fakir. Fakir itu orang yang tidak punya harta, ya, sama sekali, ataupun tidak punya penghasilan yang mencapai 50% dari kebutuhannya. Jadi misalnya kalau kebutuhannya seharinya itu 100.000, hasil kerjanya seharinya 40.000, itu namanya fakir. Kebutuhan pribadi dan dan keluarganya. Dan keluarga yang ditanggung. Iya. Bisa jadi orang yang punya penghasilan 1 juta, ya, tetap fakir, ya. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan begitu. Tapi kebutuhan di situ kebutuhan untuk nafkah, ya, bukan dalam arti kebutuhan untuk yang lain-lain yang berkaitan dengan kesenangan dan lain sebagainya. Ada pepatah kan, kalau kebutuhan itu sudah pasti. Iya. Yang tidak terkendali itu keinginan. Jadi nafkah, misalnya makan, ya, dan lauk pauknya itu butuhnya berapa, ya. Nah, kalau miskin itu
penghasilannya lebih dari 50% tapi nggak sampai memenuhi kepada 100%, yaitu miskin. Makanya dikatakan fakir miskin. Fakir lebih parah ya. Kemudian berikutnya adalah ada amil. Kalau zaman sekarang adalah amil itu orang-orang yang sudah mendapatkan SK pengangkatan sebagai amil dari pemerintah ya. Jadi kalau panitia-panitia pengumpul zakat di kampung-kampung ya tidak dapat pengangkatan dari pemerintah, bukan gitu yang amil, ya. Bukan amil, yang diangkat oleh apa namanya nazir ya. Oleh takmir atau membentuk sendiri, itu bukan amil. Tanpa ada pengesahan dari pemerintah. Iya, itu namanya kepanitiaan. Nanti posisinya dia bukan sebagai apa namanya, bukan sebagai mustahik, tapi mereka yang membentuk kepanitiaan sendiri tanpa di SK dari pemerintah itu apa namanya sama dengan wakil daripada muzaki. Jadi wakilnya orang yang berzakat, sehingga dia itu hanya berstatus sebagai penyalur saja sebagai wakilnya orang yang berzakat, maka tidak berhak untuk mengambil ya bagian dari itu sedikit pun, tidak boleh. Namanya wakil berarti selama masih di tangan panitia. Iya. Belum diterima oleh mustahik, oleh penerima zakat. Iya. Berarti orang yang berzakat masih dianggap berzakat. Iya, karena masih misalnya kalau dalam zakat fitrah itu adalah berasnya masih dipegang oleh wakilnya mustahik. Kalau itu dibentuk kepanitiaan ya. Beda wakilnya muzaki tadi. Beda dengan gini, ada yang membentuk di situ, di dalam kepanitiaan itu ada mustahiknya memang. Ya, seperti memanggil orang fakir miskin untuk apa namanya duduk di situ, dan langsung para muzaki, orang-orang yang berzakat itu zakat kepada orang fakir miskin itu, bukan kepada panitia. Ya, berarti dia mengambil atas nama status miskin atau fakirnya. Iya, bukan atas nama karena menjadi penyalur tadi. Iya, tapi yang perlu difahami, begitu diterima oleh orang fakir dan orang miskin tadi itu, ya itu haknya dia. Iya. Jadi panitia tidak berhak untuk ikut campur ya. Sebentar, ini sudah ada 3 golongan ya. Ini kalau dibahas semuanya rasanya harus ada waktu tersendiri. Iya. Saya pengen pembahasan tentang fakir miskin dulu, kita pertajam. Iya. Kebiasaan kita kadang begini, orang sekeliling kita kadang menunaikan zakatnya kepada keluarga yang tidak punya. Kadang kepada mbahnya saja karena mbahnya tidak punya, sedang membutuhkan begitu. Iya. Atau kepada saudaranya yang saat itu memang dalam kebetulan ekonominya anjlok, atas dasar kasihan begitu. Ini bagaimana kira-kira? Ya, di dalam zakat fitrah itu ada istilah muzaki, ya, ada mustahik, ya, ada barang yang dikeluarkan. Muzaki itu ada orang yang berzakat untuk dirinya, dan ada yang berzakat untuk siapa yang wajib dinafkahi. Oleh karena itu, orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki, maka nafkah dan zakat fitrahnya itu adalah tanggung jawabnya muzaki. Oleh karena itu, sekarang ada istilah nafaqatul zauja, ada nafaqatul aqorib. Nafaqatul zauja itu suami wajib menafkahi istrinya, maka istri tidak boleh dikasih zakat fitrahnya suami, karena istri itu bagi suami ini adalah menjadi tanggung jawabnya, nafkahnya, zakat fitrahnya pun juga wajib dikeluarkan. Demikian pula nafaqatul aqorib. Nafaqatul aqorib itu jalur nasab ke atas ke bawah. Jadi ayah ibu ke atas, anak ke bawah.
Lah ini siapa yang kaya wajib menafkahi siapa yang miskin. Kalau anak kaya, ayah, ibu, mbah miskin, maka berarti ayah dan ibu atau mbah dan seterusnya ke atas itu menjadi tanggung jawab nafkahnya dia. Oleh karena itu anak yang kaya tidak boleh memberikan zakat fitrahnya kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada mbahnya, demikian pula cucu dan seterusnya ke bawah. Jadi jalur ke atas ke bawah ini ketika ada yang miskin maka nggak boleh dikasih zakat fitrah. Wah ini zakat fitrah dikasihkan mbahnya saja, mbahnya kan ini miskin. Ini tidak boleh, karena kalau mbah itu miskin menjadi tanggung jawabnya anak atau cucu yang kaya. Mbah itu bukan menjadi penerima zakat, justru harus dikeluarkan zakatnya oleh cucu tadi. Oleh cucu tadi itu. Jadi tidak sah zakat fitrah cucu kepada mbahnya atau anak kepada orang tuanya dengan mengatasnamakan fakir miskin. Adapun kalau atas nama yang lain, misal dia saat ini menjadi amil, sudah diangkat misal oleh pemerintah, boleh ya gitu ya? Boleh saja ya. Berarti kalau pertanyaan tadi kan tentang saudara lagi, karena yang wajib dinafkahi jalur atas ke bawah saja saja. Jadi kalau saudara bukan jalur yang wajib dinafkahi. Jadi kalau saudara, jadi adik zakat kepada kakaknya itu boleh. Iya. Jadi pada intinya kaidah besarnya seseorang yang wajib dinafkahi itu tidak boleh diberikan zakat fitrah kepada dia, melainkan mestinya dikeluarkan untuk dia zakat fitrahnya. Ya, bahasa Arabnya itu adalah dia seharusnya menjadi muzakka anhu. Jadi ada muzaki an nafsihi, ada muzaki an ghairihi atau amman talzamul muzakiya nafaqatuhu. Saya pada waktu berkewajiban zakat fitrah, saya harus berzakat fitrah untuk diri saya sendiri, dan saya juga harus mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya, dan saya harus mengeluarkan zakat fitrah untuk anak dan cucu saya. Siapa yang menjadi tanggungan nafkah saya? Ya, saya juga harus mengeluarkan zakat fitrahnya orang tua saya atau mbah saya yang miskin. Oleh karena itu saya tidak boleh memberikan zakat fitrah saya kepada siapa jalur-jalur yang menjadi jalur nafaqatul aqorib tadi itu. Luar biasa, ini penjelasan sangat detail dan sangat rinci. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Romli tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah kepada kita semua. Ingat, zakat fitrah merupakan salah satu dari rukun atau tiang agama yang patut kita perhatikan baik-baik. Tadi penjelasan dari Ustadz Romli menjadi bekal untuk kita semuanya sebagai ilmu dan wawasan agar penunaian zakat fitrah kita menjadi sah dan insya Allah disertai oleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.